Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Kadri, NIM 2020246, Universitas Muria Kudus, dari kelas B, jurusan Ilmu Hukum. Motto hidup saya adalah teruslah berjuang sampai apa yang kau inginkan telah tercapai. Saya akan menjelaskan jurnal tentang pertanggungjawaban pidana bagi para pelaku ujaran kebencian di media sosial. Jurnal Penelitian Hukum De Jure volume 20 nomor 10 halaman 177 sampai dengan 188, Ponorogo, Mei 2020, ISSN 14105632, akreditasi nomor 10-BT-KPT-2019 yang disusun oleh Ferry Irawan Febriansah. Pendahuluan. Latar belakang. Media sosial merupakan bagian dari kebutuhan masyarakat Indonesia yang tidak dapat kita pisahkan lagi seiring dengan kemajuan zaman. Semua perilaku masyarakat, termasuk media sosial, telah diatur oleh hukum. Dan banyak masyarakat yang menyalahgunakan media sosial untuk melakukan ujaran kebencian yang tanpa mereka sadari perbuatannya itu telah melanggar hukum. Perumusan masalah yang diteliti. Persoalan yang muncul adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi para pelaku ujaran kebencian di media sosial. Hasil penelitian dan analisis. Indonesia adalah negara hukum. Setiap tingkah laku masyarakat diatur oleh hukum. Perbuatan yang melanggar hukum wajib dipertanggungjawabkan oleh masing-masing individu dalam menjalani kehidupan sebagai masyarakat hukum. Kejahatan pada dunia maya atau media sosial tersebut meliputi penipuan online, penyebaran konten provokatif, konten pornografi. Sedangkan unsur-unsur pelanggaran hukum di media sosial, khususnya ujaran kebencian, yaitu meliputi penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan yang tidak menyenangkan, provokasi, menghasut, serta penyebaran berita bohong. Ketentuan pidana untuk kasus yang terjadi dalam media sosial sudah cukup jelas diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa kita bilang UU ITE, di mana orang yang terbukti bersalah akan dijatuhi hukuman maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Di dalam pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa sanksi pidana bagi para pelaku kejahatan ujaran kebencian yang melanggar pasal 28 ayat 2 yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 dipidana dengan pidana paling lama 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Kesimpulan bahwa pelanggaran hukum terkait ujaran kebencian di dunia maya sangat marak sekali dilakukan oleh masyarakat. Terbukti dari data yang diperoleh dari Direktorat Tindak Pidana Cyber Polri bahwa kejahatan dunia maya semakin tahun semakin meningkat. Ketentuan pidana juga telah diatur di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, di mana orang yang terbukti bersalah akan dijatuhi hukuman maksimal dengan 6 tahun pidana penjara atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Selain itu,
Penegakan hukum telah dilaksanakan secara maksimal dengan melibatkan tim khusus Cyber Polri guna meminimalisir kejahatan dunia maya terkait dengan ujaran kebencian. Para pelaku ujaran kebencian wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka umum. Hal ini telah diatur di dalam undang-undang untuk menentukan seseorang yang telah melakukan ujaran kebencian dapat dipidana atau tidak dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka umum. Saran, sebaiknya perlu pembenahan Undang-Undang ITE sehingga masyarakat lebih paham terkait hal ini dalam menggunakan media sosial. Kepada penegak hukum sebaiknya lebih maksimal dalam memberikan edukasi kepada masyarakat agar kejahatan di dunia maya seperti ujaran kebencian semakin berkurang. Dengan edukasi serta sosialisasi yang maksimal, tentunya akan mengurangi kinerja para penegak hukum dalam penegakan hukum terkait kejahatan dunia maya, yaitu ujaran kebencian, dikarenakan masyarakat sudah mulai cerdas untuk memilih dan memilah dalam penggunaan media sosial sehingga tidak melanggar hukum. Saran untuk masyarakat yaitu edukasi yang lebih terkait dengan dunia maya sehingga masyarakat cerdas dalam menggunakan media sosial. Dengan edukasi dan sosialisasi, masyarakat seyogyanya mampu mengontrol diri dalam menggunakan media sosial agar tidak serta-merta menggunakan media sosial untuk ajang pelanggaran hukum. Belajar cerdas dalam menggunakan media sosial akan memberikan keuntungan bagi masyarakat sehingga mereka tidak melanggar hukum yang sebelumnya tidak mereka ketahui. Presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.